Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Ananda. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu. Berjumpa lagi bersama saya Putri Permatasari di sini dalam acara Ananda Menyapa. Sepertinya sudah agak lama ya Ananda tidak menyapa teman-teman di rumah melalui live Instagram ya. Betul, betul, betul. Nah, pada kesempatan kali ini di hari Jumat yang cerah ceria di luar sana, nggak tahu ya mendung atau enggak nih, karena Cerah, kita di dalam sepertinya ruangan cerah. ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan live Instagram dalam rangka hari ulang tahun Ikatan Bidan Indonesia yang ke-70. Nah, ini sudah dirayakan kemarin sebetulnya ya Bunda ya. Sudah rangkaian kegiatannya 24 Juni kemarin ya. 24 Juni kemarin. Nah, pada kesempatan kali ini kita ditemani seorang bidan dari Ketua IBI cabang IBI Ranting Iya, Ibu ya. jadi yang Nah, kita panggilnya Bubit ya, Ibu bidan cantik ini. boleh, boleh. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah Saya sehat. panggilnya siapa nih? Bubit aja Bubit apa ya? aja Lebih ya. enak gitu kalau Bubit gitu ya. Bubit Kuci ya. Iya, boleh, boleh, boleh. Apa kabarnya Bubit? Alhamdulillah sehat. Sehat Mbak selalu Permata, ya. iya. Mbak Permata sehat? Alhamdulillah. Sehat dong. Seperti Alhamdulillah, lagunya sehat. Ananda kalau ditanya kabarnya jawabannya selalu Alhamdulillah sehat selalu. Nah, kesempatan kali ini dalam rangka HUT IBI yang ke-70 kemarin ya, Betul, kita akan betul. membahas tentang apa nih Bubit? Mungkin di masa pandemi ini persiapan persalinan ya, Mbak Permata, kadang kan orang tuh takut nih kalau mau bersalin dengan Betul. situasi seperti ini. Aduh, saya harus persiapannya apa ya? Mungkin itu bisa membantu bunda-bunda di rumah untuk persiapannya seperti itu. Nah, apalagi sekarang angka COVID di Banyumas khususnya itu sedang meningkat lagi ya. Betul, Sebenarnya betul. bukan cuma di Banyumas, hampir di seluruh Indonesia wilayahnya itu angka COVID sedang meningkat lagi. Betul. Nah, ini yang perlu kita waspadai bersama tentang protokol kesehatannya. Ya, harus lebih ketat lagi. Betul. Kemudian, nah selain itu dari sisi kebidanannya apa yang harus kita persiapkan, Bubit? Betul sekali, itu penting banget mungkin ya buat betul. bunda-bunda di rumah gitu ya. Karena masih banyak yang tanya nih, apa aja sih yang harus kita gitu. persiapkan ya? Siap. Bisa dari fisik, mental, kemudian perlengkapannya juga masih banyak yang tanya ternyata Bubit. Oh gitu, Ya, mungkin siap. bisa dijelaskan nih dari persiapannya apa aja? Mungkin nanti kita kupas tuntas ya Harus. Mbak Permata ya. Jadi untuk persiapan persalinan di masa pandemi ini ada Betul. 3 yang kita siapkan. Jadi kita siapkan fisiknya, mentalnya, peralatan-peralatan yang harus kita bawa nih mau ke rumah sakit apa nih. Dan nggak mungkin kalau masa pandemi ini sering ke rumah sakit yang kalau misalnya kok normal gitu ya, takutnya kan ya memang banyak ini ya kasus-kasusnya itu. Yang pertama kita bahas dulu terkait terkait persiapan fisik. Persiapan fisik itu seperti olahraga Bun. Kalau di sini kan olahraga untuk ibu hamil atau yoga ibu hamil itu kan di Ananda masih kan ya? Masih dong, setiap hari masih. Sabtu jam 8 pagi. Bisa online nggak ya Itu kira-kira? sedang kita rencanakan karena gitu, meningkat siap. kasusnya seperti ini, kita sudah sebetulnya perencanaan sudah lama ya Bubit ya. Cuma para peserta itu masih banyak yang pengen live, Gitu. datang langsung karena dirasa mungkin kalau melalui online secara virtual itu dirasa betul. kurang mantep gitu ya. Gitu ya. Tetapi karena meningkat seperti ini kasusnya sudah Betul. meningkat lagi, mungkin itu akan segera kita launchingkan. Siap. Kalau bisa mudah-mudahan. ya ada olahraga atau Iya. yoga ibu hamil yang online gitu ya, Betul. yang online gitu. Terus yang kedua itu cukup tidur. Ibu hamil itu harus cukup tidur paling enggak 7-8 jam normalnya gitu. Apabila kadang kan kalau sudah trimester 3 ya, trimester 3 itu susah untuk tidur seperti itu. Jadi kalau misalnya malam-malam dicoba deh jam 9 tuh udah masuk ke kamar istirahat gitu. Kalau misalnya malam pun tidak bisa tidur, bisa diganti oleh siang. Pokoknya normalnya itu dalam satu hari itu 7-8 jam. Seperti itu. Betul. Pokoknya olahraga, makanan yang bergizi, pokoknya makanan harus ini terus nih, makanan harus digenjot terus makanannya gitu. Tapi ingat ya, dengan jangan sampai berat badan bertambah pada saat hamil terlalu over ya Betul. gitu. Terus yang kedua itu persiapan psikis atau persiapan mental gitu. Untuk persiapan mental itu jadi butuh dukungan atau butuh support system dari kita, apalagi kita dari tenaga medis, dan sangat penting itu dari keluarga, Mbak Permata. Dari keluarga itu, keluarga harus bisa memposisikan, mensupport bunda-bunda, bunda pokoknya aman nih, insya Allah aman walaupun di masa pandemi ini tidak boleh panik, tidak boleh, apalagi COVID ya, kalau COVID kan menyerangnya benar-benar psikis, ketakutan, dan kita sebagai tenaga medis harus bisa mensupport bahwasanya aman Bun, insya Allah walaupun ada COVID semuanya protokol kesehatan. Betul. Dan yang ketiga, persiapan yang harus dibawa apa sih ke rumah sakit?
Di sini ada Bun, Nah, di kami ada dari sebenarnya. tadi saya pegang buku KIA nih, Oh tujuannya iya, untuk apa nih Bun ya? Mungkin kalau tampilan dari teman-teman semuanya dibalik ya, ini kelihatannya kayak kebalik ya, tapi ini bukan kebalik ya Bu Bit betul, ya. betul, betul, Karena betul, buku KIA yang sekarang itu ada 2 tampilan betul saudara-saudara sekali. teman-teman semuanya, sahabat Ananda. Yang ini kalau dilihat dari sana mungkin kayak kebalik, tetapi Ya, sebetulnya kalau kita balik juga ada lagi. Nah, jadi justru kalau dibalik jadi kebalik ya. Nah, ini seperti ini tampilannya, karena memang itu dari ini dibuat 2 tampilan seperti ini. Ada tampilan yang untuk ibu dan ada juga tampilan yang untuk anaknya. Kalau dulu mungkin masih dipisah ya ya Bu dulu Bit masih ya? dipisah antara Betul. ibu dan anak. Tapi dulu anak tuh hanya cuma kayak imunisasi Iya, saja sampai 5 tahun iya. gitu ya. Mhm. Di sini ada yang ibu, yang pertama yang ibu ya mungkin saya jelaskan Iya, sedikit pentingnya buku KIA apa gitu ya. Jadi semua ibu hamil wajib mempunyai buku KIA. Jadi buku KIA ini diberikan kapan? Buku KIA ini diberikan pada saat Bunda pertama kali periksa di fasilitas kesehatan. Contoh misalnya puskesmas, bu bidan, rumah sakit, itu pasti dikasih ini. Apabila Bunda belum dikasih oleh bu bidannya, boleh meminta bahwasanya meminta buku KIA. Buku KIA ini sangat penting. Jadi ini tuh rekaman semua iya, kondisi Bunda selama hamil sampai betul. melahirkan sampai usia anak itu 5 Iya, tahun. Ini di sini rekamannya jadi jangan sampai hilang. Nantinya buku KIA ini sebagai syarat juga untuk daftar sekolah. sekolah ya, Betul, karena kalau ada daftar sertifikat imunisasi kalau sertifikat nggak salah. imunisasi itu ada. Jadi benar-benar memang harus punya nih Iya, buku KIA. Semua ibu hamil wajib punya buku KIA gitu. betul Mungkin saya sekali. jelaskan sedikit di sini untuk yang pertama ya, Nah, ini di mungkin halaman. bunda-bunda di rumah, kalau yang sudah punya buku KIA, bisa sambil dibuka aja nih. Kita buka bersama, kita belajar bersama ya Bu Bit ya. Kita Ya, sharing, boleh kalau dibuka nanti, monggo bunda-bunda semuanya. nah kalau ada yang nggak jelas nanti bisa langsung disampaikan aja, ditanyakan aja melalui chat pertanyaan yang ada di live Instagram. Boleh, boleh, monggo, monggo. Jadi yang pertama kita buka di halaman Ya, 22, di sini persiapan melahirkan. Jadi untuk persiapan melahirkan, yang pertama ini Bunda harus tahu kapan hari perkiraan lahirnya. Jadi kan kalau kita periksa pertama kita kan ditanyakan, Bun mens terakhirnya kapan nih? Hari pertama mens terakhirnya. Nanti di situ Bu Bidan atau dokter spesialis kebidanan kandungan akan akan menghitung atau memberitahu terkait kapan Bunda melahirkan seperti itu. Jadi dengan catatan Bunda wajib tahu hari perkiraan head lahir terakhir. gitu Ya, ya. dari Sama hari head terakhir. terakhirnya harus Betul, diinget-inget nih Bun. Kalau bisa dicatat nih headnya betul. kapan gitu, terakhir kapan gitu. Itu ya Bun, yang pertama jelas ya Ya, Bun ya? sudah jelas ya. Oke, sudah jelas ya. Oke, yang kedua. Yang kedua ini persiapan tabungan atau dana cadangan. Di sini tabungan jadi tabungan atau biaya untuk bersalin. Itu ada beberapa tabungannya di Ananda. Jadi kayak pembiayaan mau bersalin apa sih gitu. Jadi untuk di Ananda ya Ya, Mbak Permata, di Ananda itu bisa menggunakan yang pertama umum, yang kedua asuransi, yang ketiga BPJS, nah, seperti itu. yang menjadi pertanyaan selama ini nih, mungkin ya dari sahabat Ananda juga, karena sebelum kita melakukan live Instagram, sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk terlebih Oh dahulu. gitu. Nah, salah satu pertanyaannya mengenai pembiayaan juga ini, Bu Bit ya. Apakah di Ananda itu bisa melahirkan dengan BPJS, Bu Bit? Oh gitu, Hmm. sangat bisa. Jadi di Ananda itu melayani umum, asuransi swasta dan BPJS. Ya, Untuk BPJS itu bisa Bun, tetapi dengan BPJS itu ada kriterianya yang bisa dilakukan di Vaskes 2 atau rumah sakit seperti itu. Di Ananda itu, jadi untuk pakai BPJS itu semua rumah sakit itu Bun, di Ananda itu di BPJS itu ada dua ini ya, masuknya dua ya. masuknya ya, pintu masuknya ya. Yang pertama lewat IGD. Kalau lewat IGD adanya kegawat daruratan gitu. Yang kedua lewat poli dengan adanya rujukan dari Vaskes Ya, 1 seperti betul itu. sekali. Nah, contoh kasusnya kalau pasien itu masuk lewat IGD itu yang seperti apa, Bu Oh, Fitri? yang gawat darurat ya. Ya, Oke, yang gawat darurat itu ada beberapa Mbak Permata. Jadi yang benar-benar bukan fisiologis ya, tapi contoh satu misalnya kok Bunda merasa ketubannya keluar nih, tiba-tiba nah, keluar dengan sendirinya. Terus yang kedua keluar darah ya, atau keluar flek itu harus langsung segera ke IGD. Yang ketiga apabila gerakan janinnya itu dalam 1 jam itu kurang dari 1 kali. Pokoknya minimal itu 1 jam 1 kali.
seperti itu. Yang ketiga, apabila terjadi kontraksi yang sudah teratur, Bun, contohnya apa sih yang dinamakan kontraksi teratur gitu ya. Jadi kontraksi teratur itu 10 menit ada 2 sampai 3. Jadi bundanya gini, lihat jam nih, kalau sudah mulai kontraksi lihat jam. Oh, 10 menit ada berapa kali sih? 2 sampai 3 kali, lamanya 25 menit sampai 30 menit. Berarti itu kontraksi yang teratur Nah, seperti itu. kalau sekarang sudah canggih juga nih Bu Bit, ternyata di Play Store itu banyak sekali aplikasi untuk penghitung kontraksi Bu Bit. Oh gitu, ada. Oh, Banyak berarti sekarang sudah buat lebih bunda-bunda, canggih, oh gitu betul. ya, berarti buat bunda-bunda yang sudah masuk trimester 1 ya bisa Ya, di-download tuh ya? bisa Oh di-download gitu. aplikasinya. Siap siap Tetapi siap. kita harus bisa membedakan mana Mhm, kontraksi yang teratur betul. dan mana yang bukan. Iya, kontraksi palsu Ya, betul, ya. kontraksi palsu Betul betul. supaya kita bisa lebih efektif nih kapan kita harus datang ke rumah sakit. Begitu ya, Betul, Bu betul ya? betul betul. Nah, Jadi jangan ya, sampai ya kita sering datang ke rumah sakit ke IGD ya, gitu. Walaupun kita sudah prokes semuanya, insya Allah Ananda sudah prokes, sudah bagus prokesnya, eh, screening COVID-nya sudah bagus, tetapi kita jangan sering ke rumah sakit. Jadi tepat ke rumah sakitnya kapan ya, sih? Ya, betul. berarti ada gejala-gejala seperti Harus itu. ada Betul, tanda-tanda persalinan yang lebih betul, tepat itu kapan betul. nih biar Iya, kita datang ke rumah sakitnya begitu betul, ya. betul, betul. Nah, kalau kontraksi yang bagus nih biar lebih paham itu yang seperti apa sih Bu Bit? Jadi kontraksi yang bagus itu dari atas sampai Ya, bawah sampai ke belakang, Bun, dan itu teratur, teratur. Jadi seperti yang tadi saya bilang ya, ada 10 menit itu ada 2 sampai 3 kali. Jadi ya, Bunda latihan menghitung nih, oh kontraksi saya berapa sih, teratur atau tidak. Jadi kalau misalnya kontraksi baru sebentar kok 30 menit hilang, berarti itu namanya kontraksi palsu palsu. gitu. Jadi 10 menit itu ada 2 sampai 3 kali, lamanya 25 menit sampai 25 detik sampai 30 30 detik. detik. Seperti Dan itu. yang kontraksinya itu kalau dia lagi sakit ditekan kayak papan ya Bu Ya Bit ya? betul, kayak Kayak nggak bisa, dinding ya? nggak bisa di ke dalam gitu, Iya, jadi datar iya, benar-benar keras kayak betul, gitu. Kadang betul. kan susah ya bedain Iya, ini kontraksi palsu apa beneran nih, saya juga seperti itu. soalnya kadang Kalau masih ada yang belum bisa membedakan iya antara Bun, kontraksi dan gerakan janin Bu apalagi Bit. kalau sedang hamil mungkin Iya, panik ya, jadi tidak betul. bisa membedakan, aduh ini saya Iya. kontraksi apa bukan. Dulu saya melahirkan seperti itu, jadi aduh walaupun bidan ya kita kadang, aduh buat sendiri Iya, kan kita lagi panik ya, lagi panik, oh ini kontraksi bukan ya gitu. betul. Itu kalau pas kita lagi lahiran nih kita sendiri, kalau kita ke pasien sih ini ya gitu, Iya. kadang kita aja bingung gitu. Nah, itu edukasi yang paling tepat ya, Bu Bit ya, Iya untuk para sahabat betul. Ananda yang ada di rumah. Nah, selain itu, tadi kan persiapan tentang kapan kita efektif datang ke rumah sakit. Bisa dibahas lagi dari Oke buku yang siap. persiapan melahirkan di sini ya, untuk sahabat Ya, yang Ananda. pertama itu perut Ya. mulus-mulus yang tadi kita sudah jelaskan, ada 10 menit 2 sampai 3 kali Bunda. Terus lamanya 25 sampai 30 detik. Itu ya yang teratur ya Bun, bukan kontraksi palsu Ya, gitu. betul. Terus yang kedua itu apabila keluar lendir bercampur darah dari jalan lahir atau keluar cairan seperti cairan pipis. Nah, di sini kadang ya Mbak Permata, pasien itu apa sih ini ketuban apa pipis ya gitu. Jadi beda Ya, beda. Jadi ketuban sama pipis itu atau urin itu beda. Kalau ketuban itu baunya khas, warnanya jernih. Di situ bundanya tidak kerasa pipis gitu. Tapi kalau misalnya urin kan kita kerasa ya keluar pipisnya dan warnanya kuning. dan Gitu. baunya kalau pipis Dan khas baunya ya. khas ya, sama-sama khas Pipis tapi beda ataupun gitu ketuban ya. juga khas ya, baunya Betul. beda. Kalau ketuban tuh banyak yang bilang kayak anyer-anyer gitu ya, Bu Bit ya. Betul betul anyar gitu. Selain itu, Bu Bit, ada lagi yang bisa dijelaskan dari persiapan Oke, melahirkan yang di sini. selanjutnya itu Tadi sudah sampai tabungan tabungan ya. ya. Jadi Ananda bisa pakai Ya, BPJS, asuransi swasta dan umum. Untuk asuransi swasta, apa saja sih yang bisa di Ananda? Nanti bisa ditanyakan ke bagian customer service kita atau by phone yes, untuk ke rumah sakit betul Ananda sekali. gitu. Terus yang selanjutnya itu rencana melahirkan di mana nih? Bunda harus ada rencana melahirkan di mana? Di Bu Bidan, di puskesmas, di Bu Bidan sekarang nggak boleh ya? Ya, kalau Di di bidang praktek ya tidak harus 4 dianjurkan. tangan ya, Betul. harus 6 tangan Ya, malah sekarang ya. Jadi di puskesmas atau di rumah sakit harus bisa menentukan nih. Jadi kalau bundanya kondisinya lagi kontraksi, bapak sudah siap-siap nih mau dibawa kemana sih kalau kondisinya seperti itu. Jadi nggak bingung, aduh ini harus kemana gitu. Jadi kalau oh ke Ananda berarti bapak pada saat bunda sedang kontraksi langsung diantarkan ke Ananda. ya. Seperti itu. Selanjutnya, Selanjutnya ya, untuk persiapan ini alat-alatnya atau kain-kainnya. Nih ada kami di Poli Rumah Sakit Ananda itu pasti kami menyediakan untuk leaflet persiapan persiapan persalinan. melahirkan. Ya, Betul. sebentar saya tadi.
Oke, Dan di jadi leaflet itu banyak informasi penting ya Bu Bit ya ya? betul. Jadi nih, untuk persiapan persalinan, untuk perlengkapan ibu itu kita sediakan kain jarit kurang lebihnya 4 buah, terus baju atasan atau daster kurang lebihnya 6 buah, terus bra menyusui, gurita, handuk kecil, pembalut besar untuk khusus postpartum. Jadi kita sarankan pembalutnya itu yang khusus postpartum, Ya, Mbak untuk Permata ya? melahirkan ya. Heeh, karena untuk pembalut biasanya kadang sampai tembus-tembus Betul. gitu. Terus yang selanjutnya baju untuk bunda pulang sama peralatan mandi bunda. Yang kedua perlengkapan bayi. Untuk perlengkapan bayi itu ada popok bayi, baju, topi, sarung tangan, kaos kaki, bedong, selimut bayi, minyak hangat, sama peralatan mandi bayi. Dan harus disiapkan juga nih pembuatan akte lahir atau Nah, administrasi. betul. Pokoknya selain perlengkapan baju, kain dan Betul, sebagainya juga ada perlengkapan administrasi yang harus dibawa nih ya. betul. Dan di Ananda, Mbak Hmm, Permata bisa membuat akte gratis. yap, Jadi untuk bunda-bunda yang berdomisili Banyumas ya, monggo pada saat datang ke kita langsung mengurus untuk pembuatan akte. Nanti ya, untuk syaratnya apa aja akan diedukasi ya, oleh Bu Bidanya di depan betul gitu. sekali. Yang penting dia harus berdomisili di Kabupaten Banyumas, Banyumas, betul. kemudian ada kakak dan akte Iya, orang yang tuanya ya. betul. Usia bayi minimal itu 0 maksimal sampai ya 30 sampai hari. 30 hari. Maksimal Betul. sampai 30 hari itu masih kita bantu secara online, bisa gratis di sini ya. Gratis, ya. Betul. Gitu. Selanjutnya apa lagi nih Bu Fitri? Selanjutnya ini siapkan lebih dari satu orang yang mempunyai Nah, golongan darah yang sama dengan bunda. Jadi kalau mau bersalin, bunda untuk ibu hamil pun harus tahu golongan darahnya apa sih gitu. Biasanya kalau diperiksa di fase 1 itu ada atau di puskesmas ya, ada pemeriksaan HIV, pemeriksaan hepatitis, sama pemeriksaan HB. Di rumah ya, sakit pun nanti diperiksa HB-nya ya betul. kalau mau bersalin. Jadi harus tahu golongan darah yang sama dengan bunda itu siapa sih. Jadi kalau misalnya suatu waktu terjadi kegawatan, walaupun nanti di PMI-nya ada ya misalnya golongan darah ini, tapi harus jaga-jaga satu orang yang sama golongan darahnya dengan bunda. Jadi kalau Ya, terjadi betul. kegawatan, bunda udah si misalnya bapaknya atau kakaknya itu itu donor sama nih darahnya, golongan darahnya seperti itu. Sudah harus siap siaga ya Bu Ya, Fit ya. betul. Terus kendaraan. Nah, kendaraan yang mau dibawa ke rumah, kendaraannya apa? Yang mau dibawa ke rumah sakit misalnya bunda kok kontraksi, kok tiba-tiba harus dibawa ke rumah sakit, itu udah persiapan nih. Nanti kalau saya kontraksi, saya harus dibawa ke rumah sakit, pakai kendaraan apa ya? Ya walaupun sekarang Banyak Gokar bisa sekali, ya iya online betul, gitu ya, banyak tapi sekali aplikasi online. kita harus apa nih nanti Ya, kalau mau ke rumah sakit gitu ya. tetapi masih banyak juga nih Bu Bit ya Ya. yang memfasilitasi ambulans desa. Betul, Betul, betul di dari puskesmas. desa-desa masing-masing puskesmas masih banyak yang memfasilitasi untuk ambulans Iya, desa. betul. Karena kan Jadi tidak semua wilayah itu bisa terjangkau oleh aplikasi online itu sendiri betul, ya. betul, betul, betul. Terus yang selanjutnya itu di sini di buku KIA ini pasti di depannya ini ada Stiker ya. perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi. Jadi ini stiker wajib ditempel di Depan pintu rumah. pintu rumah gitu. Betul. Jadi ini harus diisi lengkap, nama ibunya siapa, HPL-nya berapa, penolong persalinannya siapa. Misalnya penolong persalinan, dokter rumah sakit Ananda, nomor HP-nya berapa, atau rumah sakit Ananda, nomor HP-nya berapa, tempat persalinannya, sama pendamping pada saat persalinan, transportasi atau calon pendonor darah yang tadi kita sebutkan, siapa sih calon pendonor darahnya. Ya, Harus tujuannya bagus sekali terisi itu. lengkap. Jadi Betul. kalau bunda ada kegawatan, bunda mau ke rumah sakit, itu harus sudah terisi. Jadi yang mau nolong misalnya Bu Bidan atau tetangga tuh sudah tahu, ini. Nah, Tuh. tujuannya dia ditempel di depan pintu rumah untuk apa? Ya. Yang pertama, sudah jelas ya, karena kan di wilayah pasti ada yang namanya bidan desa. Betul, Jadi setiap betul. bidan yang di desa pasti tahu, oh di rumah si A ini ada ibu hamil nih. Jadi Nah, bisa dipantau betul, ya. bisa dipantau tanda kegawatannya, tanda persalinannya, Ya, gitu ya Bu betul, Fit. betul. Selanjutnya masih ada lagi? Untuk persiapan melahirkan Ya. cukup paling untuk KB. Jadi setelah melahirkan, sebelum melahirkan, bunda harus tahu besok saya mau KB apa ya gitu setelah melahirkan gitu. Untuk KB setelah melahirkan itu ada IUD, pil, suntik, tusuk. Tetapi yang
yang kita rekomendasikan itu untuk IUD. Karena apa? Untuk IUD itu tidak mengandung hormon, Bun. Betul Gitu. sekali. Jadi IUD insya Allah yang paling aman. Paling Kalau aman ya. hormon, kalau KB hormon itu seperti suntik, pil sama Ya. susuk itu pasti ada hormonnya, dan di situ harus ada syarat-syarat untuk KB hormonal. Nah, Seperti itu. mengenai KB nih Bu Bit ya, tadi juga sudah ada pertanyaan yang masuk nih ke live Instagram kita, Oke. menanyakan dia sedang menyusui 6 Ha-ha. bulan, sudah 6 bulan dia Oh, menyusui 6 melahirkan. bulan ya? Iya betul, Ya, dia siap. menyusui, kemudian dia pakai KB IUD pasca operasi. Nah, itu sampai sekarang dia masih belum menstruasi, belum Oh gitu. lancar. Oh Apakah iya. itu normal atau Oh, bagaimana nih Bu Bit? siap-siap. Oh, sangat normal. Karena apa? Kalau si ibunya itu menyusui atau enggak, Iya, menyusui menyusui ASI tadi bilang. eksklusif atau enggak selama 6 bulan gitu. Jadi kalau Bunda menyusui sangat wajar untuk tidak menstruasi ya. Dan di sini juga nantinya kalau pakai KB IUD harus kontrol ya Bunda ya. Jadi kontrolnya 1 minggu, 3 bulan, 6 bulan, nanti selanjutnya 1 tahun sekali. Untuk pengguna akseptor IUD wajib kontrol untuk Wajib melihat ya. kondisinya seperti apa sih, ini letaknya masih bagus atau tidak, masih di dalam rahim atau tidak gitu, masih pas atau tidak posisinya. Nah, Jadi selain aman ya Bun, jadi betul, insya 6 Allah bulan aman tidak ya Bun ya. menstruasi mau aman ya. Nanti Bunda kalau bisa kontrol ya Bun Ya, ya. Nanti itu biar di juga USG. sudah 6 bulan ya. Iya, sudah 6 6 bulan juga bulan. sudah masuk ke masa dia Waktunya harus kontrol, betul. betul. Nah, selain itu tadi kan disebutkan kontrolnya 1 tahun sekali ya setelah 6 bulan itu ya Bu Bit. Ada cara di mana kita juga bisa melakukan pengecekan sendiri nih. Oh iya betul. Pengecekan sendiri untuk pasien-pasien yang menggunakan KB IUD. Ya betul. Caranya sangat mudah Bu Bit ya. Betul. Kita bisa sambil jongkok ketika mungkin mohon maaf buang air kecil, terus kemudian kita sedang membersihkan, kita bisa melakukan perabaan. Ya dengan syarat harus dicuci dulu ya. Iya, harus cuci Tangannya tangan dulu. dicuci bersih, harus benar-benar bersih ya karena di situ tempat-tempat yang sensitif ya. Jadi pada saat jongkok nanti coba tangan 2 masuk, diraba masih teraba benang atau tidak. Seperti itu. Nah, di sini juga di buku KIA sudah terdapat informasi mengenai KB-KB. Ya, banyak betul. sekali di sini Di contohnya. halaman 33 ya Mbak Iya. Permanda ya. Ada KB implan atau susu, kemudian pil, suntik, ada kondom juga, kemudian ada IUD, ya ada MOW yang jangka panjang ya Bu Bit ya, ada MOP juga. Kalau Jadi MOP itu bisa untuk pria ya Bu Bit ya, Untuk tidak pria. harus wanita semua Iya, yang melakukan yang- kontrasepsi. yang KB pria juga bisa, tetapi dengan syarat sudah cukup Iya, anaknya ya, betul. apalagi MOW itu sama aja untuk KB mantap gitu. Kalau misalnya putranya sudah dan umurnya sudah cukup. Seperti nanti untuk KB bisa dikonsulkan dengan Bu Bidan atau dokter berwenang nanti harus KB apa sih yang bagus, yang baik. Untuk IUD sendiri di rumah sakit Ananda ya Mbak Permata ya ada 2. Jadi untuk Novate sama Andalan. Untuk Novate itu masa tenggangnya atau masa berlakunya ya Mbak Permata, masa berlaku ya. Masa berlakunya itu 5 tahun, kalau Andalan itu 10 tahun. Jadi kalau misalnya kok Bunda misalnya Andalan 10 tahun, kok Bunda 4 tahun udah pengen hamil lagi, bisa dilepas. Jadi nggak perlu nunggu sampai 10 tahun. Betul sekali. Itu namanya juga jangka panjang Iya, ya Bu Bit ya. betul, Bisa betul, sampai betul. 5 tahun, ada yang sampai 10 tahun bahkan. Iya, betul. Nah, selain ini, itu tadi mengenai persiapan melahirkan. Nah, kalau di masa pandemi seperti sekarang ini Bu Bit, apa sih persiapan yang betul-betul harus kita persiapkan nih? Mungkin dari keluarga ada yang perlu cek rapid dulu atau enggak, atau Oh, apa gitu, yang iya. harus dipersiapkan? Sebenarnya untuk ibu yang mau melahirkan ya trimester 3 tidak perlu cek dulu di luar. Iya. Karena apa? Karena di semua rumah sakit contohnya Ananda ya, maksudnya terutama Ananda itu pasti kita pasien yang mau masuk ke rumah sakit atau pasien yang mau melahirkan pasti kita melakukan screening COVID-nya. Jadi insya Allah kalau masuk ke IGD kita screening aman atau enggak, ini COVID-nya, terus screeningnya swab antigen ya. Iya, rapid Jadi antigen. nanti kalau Bunda memeriksakan sendiri di luar, takutnya nanti malah double seperti Kasian itu. juga ya, Kasian. hidungnya Iya, kasian. ditusuk-tusuk soalnya ya. Betul, hidungnya Gitu. kasihan nanti lecek. Kas- Jadi jangan khawatir buat para sahabat Ananda di rumah yang ingin mempersiapkan persalinannya, gak usah bingung, bisa datang ke rumah sakit Ananda, Betul. di IGD atau di Poli nanti akan dilakukan screening COVID-nya terlebih dahulu. Betul. Nanti kemudian akan dilakukan perencanaan tindakan, baik itu persalinan normal atau tindakan persalinan sesar, akan dilakukan pengecekan rapid antigen. Ya, semuanya pasti betul. antigen. Jadi jangan khawatir Bun, dan boleh ditungguin ya Bun apabila
aman semuanya. Jadi sebelum melahirkan itu boleh ditungguin Bapak ya. Iya. Nanti kalau misalnya sudah melahirkan sesar atau normal, dua orang yang Dua menunggu penunggu. gitu. Karena pasiennya jadi dua ya Bu Bet Iya, ya, ada ibu heeh. dan bayinya ya. Iya betul. Jadi harus ada yang merawat bayinya, tetapi dengan catatan protokol COVID, protokolnya, prokesnya harus benar-benar dilakukan. Kalau ada keluarga yang sakit, pokoknya nggak boleh ikut nunggu. Oh ya, yang menjenguk bayi mungkin banyak Nah, ditanyakan ya. betul. Banyak sekali yang mempertanyakan karena di luar sana juga sedang istilahnya program jangan jenguk bayi Betul, dulu yuk. betul, Ya. betul, betul, Itu betul, banyak betul. sekali yang sedang mencanangkan program itu. Kenapa nih Bu Bit? Satu gini, untuk bayi kan rentan ya, Iya. rentan adanya virus, masih lemah gitu nggak. Jadi jangan sampai dengan kita hanya kepengen, aduh pengen lihat dedenya seperti apa atau pengen ini gitu ya, ditunda dulu deh sampai benar-benar kondisinya aman. Jadi kan sekarang bisa virtual video call gitu. Udah nggak usah nengok bayi, jangan dulu, please jangan dulu, kasihan Betul. dedek bayinya seperti Karena itu. bayi kan belum bisa menyampaikan apa Betul, apa yang apa dirasakan. keluhannya gitu Kalau ya. bayinya flu, bayinya batuk kan nggak tahu. Flu sih Iya, bisa ya. flu Kalau bisa, ini demam demam juga bisa bisa. gitu. Tapi kan ya, aduh kasihan Keluhan beneran. lain, iya. Nanti Pokoknya kalau jangan ada dulu. bayi yang udah bisa ngomong malah bahaya ya. Takut semuanya ya. Iya, nanti malah bahaya. Ini kenapa kok Betul. bayi baru lahir udah bisa ngomong gitu ya? Betul. Terus Nah. ini Mbak Permata mungkin Mm-mm. yang terkait ini mungkin ada ibu yang misalnya melahirkan pertama kok, duh saya butuh rewang nggak ya nantinya gitu. Boleh nggak sih di masa pandemi ini ada rewang atau ada yang mengasuh di rumah gitu. Kalau misalnya rencananya mau ada yang mengasuh itu kan pasti udah direncanakan sebelum Iya, jauh-jauh betul. hari ya, sebelum melahirkan itu sudah direncanakan, oh nantinya saya mau ada asisten atau enggak, nantinya ibu mertuanya boleh ke rumah atau enggak, atau keluarganya boleh ke rumah atau enggak. Saran kami, kalau misalnya memang kemungkinan harus ada asisten nih, jadi 2 minggu asisten di rumah sebelum ketemu dengan dedek bayi atau sebelum ketemu dengan keluarga, si asisten itu udah diperiksa, udah di COVID-nya udah diperiksa ya, udah di swab, dan di situ nanti diisolasi mandiri dulu nih sebelum 14 hari tidak boleh ketemu keluarga dan dedek bayinya. Nanti kan kalau udah 14 hari aman, itu nanti baru boleh. Iya, seperti kembali itu. lagi itu pilihan ya Bu Iya, Bit ya. monggo Cuma itu memang pilihan aja. saran kami untuk Betul. mencegah penyebaran virus corona itu sendiri ya. Iya, apalagi Nah, orang luar ya, pokoknya iya, betul. please jangan jenguk bayi dulu. Karena yang namanya menunjukkan perhatian kepada betul. ibu yang baru melahirkan itu tidak secara langsung kita harus nengok ke rumah nih, itu tidak. Perhatian yang kita tunjukkan justru dari kita tidak menjenguk terlebih dahulu. Ya? Itu yang malah sekarang ya, kalau sayang sama bayi, sayang sama dedeknya, sayang sama keluarganya, berarti tidak egois untuk menjenguk dulu. Betul gitu. sekali. Nah Bu Bit, ada pertanyaan di luar tema nih ya. Dia hamil 5 minggu nih. Nah hamil 5 minggu, kemudian dia mengeluh perutnya mules nih. Itu sedikit di luar tema tapi tidak apa-apa karena kita sedang membicarakan pelayanan kebidanan di Rumah Sakit Ananda ya. Iya. Nah, usia kehamilan dia baru 5 minggu tapi merasakan mules, itu wajar atau tidak ini? Oh gitu, usia 5 minggu. Iya, masih kecil ya kalau 5 minggu masih kecil ya. Jadi gini, untuk semua ibu hamil kalau masih trimester 1 dan 2 terjadi perdarahan, itu berarti memang bukan fisiologis lagi tapi sudah patologis Bunda. Jadi apalagi usia 5 minggu ya takutnya rentan terjadi abortus atau keguguran. Ya? Jadi kami sarankan Bunda monggo langsung USG ke dokter nanti untuk melihat kondisinya, nanti di situ gimana sih kondisinya, kantongnya sudah terbentuk atau belum, nanti akan dijelaskan oleh dokter. Jadi kalau hamil kok terjadi perdarahan itu hal yang patologis, kecuali sudah trimester 3 ya. Kalau misalnya kayak keluar lendir darah, tanda persalinan itu hal yang fisiologis ya. Tapi kalau memang keluar darah tiba-tiba gitu di trimester 1-2 itu memang harus waspada. Nah, betul sekali. Bu Bit, ini ternyata banyak pertanyaan masuk ini. Berarti gitu ya. Antusiasnya dari sahabat Ananda luar biasa ya. Mohon maaf saya sambil pegang HP untuk membacakan pertanyaan dari teman-teman semuanya ya. Di sini ada pertanyaan juga Bu Bit.
sesar itu kira-kira akan sembuh dalam berapa hari nih? Oh, sesar ya, Iya, siap-siap. Normalnya sesar itu 2 sampai 3 hari itu sudah masa pemulihan dan sudah bisa jalan-jalan gitu. Tetapi di Ananda 1 hari aja luar sudah biasa bisa ya. jalan-jalan, sudah bisa pulang bahkan ya Betul, Mbak Permata kayak ya. disulap ya Bu Bit Iya, ya. heeh, Baru pokoknya kemarin dia iya, dibuka perutnya, dibuka heeh. rahimnya untuk mengeluarkan bayi, besoknya sudah bisa jalan ini. Betul, heeh. 1 hari tuh kadang 1 hari semalam terus besoknya pulang, bisa pulang. Pokoknya yang penting Bunda itu harus berani dan berani untuk gerak. Kan Ya, nanti ada tahap-tahapannya Bu, nanti di situ akan dijelaskan sama Bu bidanya, kapan sih Bunda harus miring kanan kiri, kapan Bunda harus duduk, kapan Bunda harus mulai turun dari tempat tidur. Itu nanti ada jadi pendampingan dari terapi, bidannya jadi ya. dari Bu bidanya dan itu pun dari Betul. dari dokter Iya, spesialisnya gitu. betul Jadi sekali. nggak usah takut pun kalau sesar sekarang, pokoknya nggak nyampe 4 hari, 1 minggu itu, bahkan sehari pun bisa beraktivitas kembali Betul seperti sekali. itu. Banyak sekali ya pengalaman teman-teman Banyak kita ya. banyak, heeh, Nah, betul. selanjutnya ada Mhm. pertanyaan lagi nih. Ruangan perawatan baby itu namanya apa nih, Bu Bit? Oh, di kami ya, Hmm, di Rumah Sakit Ananda ya, Mbak iya, Permata ya. Untuk perawatan di bayi di Rumah Sakit Ananda itu namanya ruang bayi, Bun. Di situ ada ruang bayi dan ruang perinatologi. Ruang bayi itu ruang bayi sehat dan ruang perinatologi itu untuk bayi sakit. ya, Jadi di kami itu udah terpisah ya, Bun. Untuk ruang bayi, untuk bayi sehat dan ruang bayi sakit. Untuk ruang bayi sehat itu biasanya itu digunakan untuk bayi-bayi setelah melahirkan, setelah isolasi mandiri, maaf. Udah selesai IMD, ya. inisiasi menyusui dini. Nanti kalau sudah bagus semuanya, kondisinya sudah bagus, nanti rawat gabung dengan ibunya seperti itu. Namanya ruang bayi. Gitu. Dan juga ada ruang perinatologi untuk bayi-bayi yang sakit. Nah, ngomong-ngomong tentang bayi sakit nih, Bu Bit, pelayanan kita juga ada yang namanya fototerapi nofos ya. Betul, Kita punya iya. 3 alat sekaligus nih, nggak Oh, tanggung-tanggung ya. heeh. Iya, Kita punya betul. 3 alat fototerapi nofos sekaligus ya, di mana kelebihannya itu dibandingkan dengan alat Yang biasa. fototerapi yang biasa atau yang Iya, konvensional, betul. itu prosesnya dia lebih cepat. Lebih cepat ya untuk Betul. menurunkan nilai Iya, bilirubinnya ya. bagi bayi-bayi yang kuning ya, istilah awamnya ketika ada bayi kuning, kemudian dia harus dilakukan fototerapi, jangan khawatir bunda-bunda semuanya yang di rumah. Kita di Rumah Sakit Ananda sudah punya 3 alat fototerapi nofos yang dimana proses penyembuhannya itu pasti akan Lebih jauh cepat. lebih cepat Mm-mm. dibandingkan dengan alat Ya, yang betul. konvensional. Dan prosesnya pun lebih cepat ini ya Iya, untuk disinarnya yang biasanya pakai manual berapa iya, betul. jam, ini segini jam Karena seperti itu. itu lampunya muter 360 derajat ya. Jadi semuanya ada. Kalau yang manual kan Iya, hanya di atasnya atas aja nih. betul. Kalau yang di Ananda alhamdulillah kami punya ya yang keliling semuanya ada 360 lampu-lampunya derajat. Nah, gitu. kemudian itu tadi tentang pelayanan fototerapi ya. Wah, Mm-mm. banyak sekali pertanyaannya nih, luar Oh biasa gitu. sekali. Saya bacakan satu-satu ya. Tadi sudah pertanyaannya ya, Mm-mm. ketika melahirkan normal pakai BPJS bisa atau enggak? Tadi sudah Mm-mm. dijawab ya, untuk Bunda Desi di rumah sudah Bisa bisa ya dilakukan Bun. dengan BPJS ya. Bisa ya, kalau Betul. misalnya Bunda lewat poli, monggo minta rujukan ke Nah, Vaskes 1, nanti diarahkan ke Poli Kebidanan Kandungan, terus yang kedua lewat IGD apabila terjadi kegawat daruratan. Dan terjadi kegawat daruratan itu tadi sudah kami jelaskan ya, apa saja yang kriteria kegawat daruratan, ketubannya keluar dulu, kontraksinya semakin teratur, atau gerakan keluar lendir darah, janin. gerakan janin minimal satu kali dalam 1 jam. Dan kalau dia sudah ada tanda kegawatan itu yang tadi disebutkan sama Mm-mm. Bu Bidan Uci, Mm-mm. itu tidak perlu minta rujukan ya, kalau Oh ke IGD iya, ya. betul betul. Kalau ke IGD nggak Betul. usah, Bun. Jadi begitu Mm-mm. Bunda merasakan yang tadi kita sebutkan, yang kita sebutkan langsung ke IGD, nggak usah minta rujukan ke Vaskes. Ya, betul. Karena itu namanya gawat darurat ya, Ya, nggak mungkin jadi dong kita tidak harus minta harus rujukan dulu kan ya. puskesmas kan ya Betul. nggak sampai malam, nanti Iya, takutnya malah minta rujukan. Jadi langsung saja datang ke IGD iya. Rumah Sakit Ananda. Nah, masih ada pertanyaan lagi. Mm-mm. Dari Ibu Setia Aryani, kita Iya. tanyakan, kita bacakan ya. Jika ibu hamil terkonfirmasi virus COVID itu harus bagaimana nih, Bu Bit? Oh, kalau ibu hamil terkonfirmasi COVID ya, misalnya ibu hamil terkonfirmasi COVID itu di rumah atau di rumah sakit. Kalau misalnya di rumah, monggo konsultasi dengan dokter kami via telemedicine. Jadi Yap. di kami itu bukan fasilitas, ada layanan telemedicine. Di situ nanti bisa konsultasi langsung dengan dokter spesialis kandungannya. Jadi tidak perlu datang ke rumah sakit. Jadi nanti kan di situ ditanya-tanya ya sama dokter kondisinya bagaimana sekarang, ada keluhan atau tidak. Misalnya kalau bundanya tidak ada keluhan, bisa isolasi mandiri atau sesuai instruksi dokter seperti itu. Nah, Nanti kalau misalnya kok ibu hamil terkonfirmasi COVID,
ibu hamil terkonfirmasi sudah dirawat di rumah sakit, nanti ada protap tersendiri dari dokter spesialisnya. Nah, kalau tadi kan disampaikan ya Bu Brit ya mengenai layanan telemedicine nih. Oke. Itu kita bisa mengaksesnya dari mana nih? Dari aplikasi pendaftaran online ya, dari aplikasi Ya, Rumah Sakit betul, Ananda di situ betul. sudah lengkap semuanya ya Ya, Bu Brit sudah ya. ada pendaftaran untuk telemedicine. Kalau enggak, menghubungi ke nomor yang ada di rumah Iya, di yang nanti 636 417. 417 di situ Iya, nanti di untuk nomor customer service-nya ya, betul nanti nanti. akan disampaikan semua informasi yang Iya. ingin ditanyakan. Begitu mungkin mudah-mudahan sudah bisa menjawab pertanyaannya. Mm-mm. Kemudian ada lagi Bu Bit, asupan gizi supaya terhindar virus untuk ibu hamil nih. Jadi untuk gimana? makanannya di sini sudah lengkap Yap. sebenarnya ya. Untuk makanan apa sih yang harus dikonsumsi ibu hamil gitu ya. Apalagi dengan musim pandemi ini memang harus semua protein tinggi, Ya, betul. terus karbohidrat tinggi, pokoknya harus semaksimal mungkin harus asupannya harus banyak seperti itu ya. Vitamin yang dari dokter harus ini juga harus dikonsumsi juga gitu. Untuk makanan ada di sini ada banyak. Ada semuanya ya, asupan gizi ibu hamil. Iya, jadi Bunda yang punya buku ini wajib semua ibu hamil punya buku ini harus membaca juga Bun, jangan cuma sudah dapat gitu ya, nanti buat bantalan malah ya Mbak ya. Jadi dari Dinas Kesehatan atau dari Banyumas ya, pokoknya 1 lembar itu 1 hari ya. Apa namanya ya Mbak Permati ya? Sedina selembar. Sedina selembar. Jadi ibu hamil kalau sedang duduk nih atau enggak sama bapaknya ya bisa baca-baca sendiri seperti itu di ini. Karena Bapak Gubernur kita ya Bapak Ganjar itu selalu memprogramkan jateng gayeng nginceng wong meteng. Ya betul, jateng gayeng nginceng wong meteng. Jadi kenapa ibu hamil itu sangat diperhatikan bahkan sampai tingkat gubernur ya. Itu karena memang kita harus bisa menurunkan program AKI dan AKB. Betul. AKI AKB itu apa? Kita harus bisa menekan angka kematian ibu dan juga angka kematian bayi. Dimana kalau kita bisa memberikan layanan terbaik, asupan gizi yang terbaik, kita bisa menciptakan generasi penerus yang hebat-hebat seterusnya betul. gitu ya. Jadi memang sekarang buku ini diwajibkan ya oleh betul. Dan ini gratis bukunya ya teman-teman semuanya ya, gratis ya. Betul, ini gratis betul, bukunya. Gratis. Nah kemudian mungkin selain pertanyaan itu, selain jawaban itu juga Bu Bit ya, kunci utamanya terhindar dari virus adalah bahagia. Tidak boleh panik, tidak boleh stres, tidak boleh panik sama sekali Bun. Jadi kita harus rileks, nggak boleh panik. Kita memang harus waspada ya, memang adanya COVID corona itu ada gitu ya, betul. Tapi tidak boleh panik sama sekali Bun. Jadi begitu kita panik nanti imunnya semakin turun, nanti malah bisa ini. Jadi dibawa rileks aja. Ya betul. Karena sebagus apapun asupan yang kita makan, vitamin yang kita konsumsi, tambahan apapun, jika kita masih stres, terlalu panik, terlalu parno, itu justru malah akan menurunkan imunitas itu sendiri ya, Bu Bit ya. Betul Pengalaman sekali. dari penyintas COVID bagaimana ini? Seperti Saya itu. juga. Ya kebetulan kita ya Mbak Permata ya, jadi memang veteran lulusan ya sarjana COVID. Jadi awalnya memang kita nggak merasakan apa-apa. Begitu kita tahu positif, ternyata kita banyak pikiran tuh, langsung ngedon. Jadi keluhannya langsung banyak nih. Ternyata begitu kita ada banyak pikiran kok, jadi ada keluhan. Begitu kita udahlah dibawa rileks aja, itu langsung sehat. Keluhannya benar-benar udah menghilang seperti itu ya. Gitu kan juga kan ya. Jadi untuk bunda-bunda di rumah jangan panik. Jangan prokes panik, ya. Prokesnya tetap harus selalu. Masker. Kalau bisa Bun nggak usah pergi-pergi kemana-mana. Betul sekali. Ada pertanyaan lagi nih Bu Bit. Banyak juga ya. Lumayan ya. Saya bacakan lagi ya. Tenang aja, waktunya kita fleksibel. Gitu. Ada lagi yang tanya. Pertanyaan dari siapa ini ya? Saya bacakan dari Mbak Gina. Bayi bisa terkena COVID apa enggak nih Bu? Bisa. Bayi bisa terkena COVID. Jadi dari ibu yang terkonfirmasi positif, bayi bisa terkonfirmasi positif juga. Ada juga yang ibu terkonfirmasi positif, ada juga yang bayinya negatif gitu. Jadi bayi itu bisa banget gitu. Makanya di luaran sana kita gencar-gencarnya bahwasanya tidak boleh menengok bayi ya, karena itu bayi bisa terkena COVID, bisa tertular COVID seperti itu. Itu tadi sudah sedikit dijelaskan juga ya. Betul. Kemudian masih ada pertanyaan lagi atau tidak ini? Mau ada lagi nih dari Bapak Sindu Wicaksono. Mau tanya dong Bu Bidan, kebetulan istri sudah masuk usia kandungan 37 minggu,
Seumpama sewaktu-waktu ketubannya itu pecah, Mm-mm. kira-kira berapa lama waktu yang aman untuk ibu dibawa ke rumah sakit? Oh gitu. Sebenarnya untuk ketuban pecah sudah kontraksi atau belum? Yang pertama usia kehamilannya berapa tadi? 37 minggu. 37 minggu berarti sudah cukup bulan ya, atau sudah aterem, jadi sudah siap untuk dilahirkan. Monggo pada saat bundanya keluar, tiba-tiba keluar cairan tanpanya adanya kontraksi, monggo langsung dibawa ke rumah sakit. Sebenarnya ada batas waktu 6 jam, tapi kalau lebih cepat itu lebih baik. Seperti itu. Ada batas waktu sebenarnya 6 jam ya, tapi lebih cepat lebih baik. Betul. Langsung ke IGD saja. Betul. Gitu. Sebenarnya tidak harus menunggu usia kehamilan 37 minggu betul, juga ya, Bun, betul. Ketika dia belum memasuki usia kehamilan yang matang, justru itu lebih bahaya lagi kalau tidak langsung dibawa ke rumah sakit ya. Nah, kemudian ada lagi nih dari Mas Mandala. Mempertanyakan keuntungan lahiran di Ananda itu apa nih, Bu Bit? Keuntungannya ya, yang pertama prokesnya sudah benar-benar baik gitu ya. Yang kedua, di kami itu setiap habis melahirkan adanya breast care. Breast care. Jadi semua ibu bersalin di Rumah Sakit Ananda ada layanan yaitu pijat payudara. Di situ kami latih bunda-bunda bisa dilakukan sendiri di rumah. Jadi begitu kita breast care, kita pijat payudaranya sekalian kita ajarkan. Nah, di sini apabila bunda membutuhkan untuk perawatan selama, kadang kan kalau yang pertama ya, ibu melahirkan yang pertama kali kan kadang bingung, aduh cara merawatnya gimana betul. cara mandiinnya gimana ya. Tenang saja, di Ananda ada layanan home care seperti itu. Di layanan home care itu bisa diakses itu lewat pendaftaran online. Di situ ada layanan home care atau bisa menghubungi ke 636-417 seperti itu. Jadi itu. Terus yang selanjutnya akte gratis ya, Mbak ya. Gratis nanti bisa diurus apabila bunda sudah selesai melahirkan. Pada saat selesai administrasi akan diedukasi kapan bunda harus kembali ke sini, kapan bunda harus mengurus aktenya, syaratnya apa saja nanti diedukasi oleh petugas kami seperti itu. Jadi untuk wilayah Banyumas saja tapi ya. Betul. Selain itu ada juga satu lagi nih keunggulannya dia melahirkan di Rumah Sakit Ananda. Karena kita di sini sudah punya yang namanya klinik laktasi. Oh ya, betul. Banyak sekali yang WA membutuhkan masuk ya. Betul, banyak sekali WA masuk itu menanyakan, ini bayi saya masih belum mau nyusu, ini gimana? ASInya masih belum mau keluar, ini bagaimana? Bundanya bingung ya, bagaimana sih stres ini, Bun. cara menyusui gitu ya. Jadi malah ada juga yang namanya baby blue syndrome. Betul. Justru malah jadi takut melihat bayinya kalau menyusu. Ya. Nangis gitu kan, panik gitu ya. Jangan khawatir buat sahabat Ananda yang ada di rumah, kita sudah punya namanya klinik laktasi ya. Betul. Di situ juga sudah bisa melakukan pendaftaran lewat aplikasi pendaftaran online yang tersedia di Play Store. Jadi nanti kami punya konselor laktasi dengan Dokter Ike Anggraini. Beliau nanti akan mengedukasi bahwasanya apa saja yang bunda harus lakukan, untuk teknik-tekniknya seperti apa, benar-benar sampai bunda paham dan bunda, oke, saya bisa menyusui nih. Gitu. Ada lagi satu pertanyaan lagi mungkin ya yang saya bacakan. Sudah selesai ya? Gitu. Nanti kalau waktunya kurang bisa langsung datang ke Poli aja boleh ya, konsultasi dengan dokter spesialisnya. Biar lebih mantep juga ya, karena kita punya 4 dokter spesialis yang ada di sini. Ada Dokter Harjono, Dokter Setiadian Kartika, kemudian Dokter Riko, dan juga Dokter Eri. Ya, betul. Semua jadwal pelayanannya sudah tersedia juga di aplikasi pendaftaran online ya. Betul. Di Instagramnya juga lengkap tuh, tiap hari pasti diupdate. Diupdate kapan dokter prakteknya berapa gitu. Jadi jangan lupa follow IG-nya Ananda juga ya. YouTube-nya juga jangan lupa karena di situ banyak sekali pendidikan yang betul, sudah kita edukasi gitu ya. Monggo di-subscribe juga ya, Bun ya. Jangan lupa di-subscribe dan like-nya ya. Komen juga boleh kalau misalkan butuh ada pertanyaan-pertanyaan gitu. Ada pertanyaan yang mau disampaikan atau mungkin Mbak sesekali dong kita bahas tentang ini. Boleh banget itu, jangan mungkin boleh di sini nanti dari bunda-bunda di rumah bisa mau pengen apa sih, materi apa gitu. Nanti biar kita bisa agendakan ya. Gitu ya mungkin ya Mbak Permata ya. Ini satu pertanyaan lagi aja ya, Bun ya. Kita bahas ya. Setelah itu mau tanya dong Ibu dari Rahma Agustin mungkin ya. Misalkan ke poli kandungan dengan dokter A, apakah nanti lahirannya juga dengan dokter yang menangani dari awal ke poli atau dengan dokter yang lainnya? Kalau di Rumah Sakit Ananda ya, jadi
Bisa Bun, kalau misalnya dari dokter polinya dokter A, nanti akan bersalin di dokter A, nanti bisa nanti konsultasi di polinya langsung Yap, Bun, rencana mau melahirkan di sini betul, seperti itu. betul. Gitu. Intinya diprogram dulu ya, Ya Bun ya. betul. Kalau mau sesar, kapan nih Iya, sesarnya betul. gitu. Kalau HPL udah dekat-dekat HPL, monggo periksa ke poli, konsultasi ke dokter, kapan harus ke IGD atau ke rumah sakit Ananda. Ya. Seperti itu. Nanti konsultasi langsung. Luar biasa sekali Bunda Uci, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain Siap, kesempatan siap, dengan siap. tema-tema menarik lainnya Iya, ya. siap, Gak siap. usah nunggu hari ulang tahun IBI dulu Ya ya. bisa, tiap Ini minggu kan juga boleh, nggak apa-apa, boleh. boleh. Ini sudah saya catat janjinya loh ya, Siap. kalau bilang gitu ya. Siap, 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 siap. Ini karena berhubung kita punya ketua IBI ranting, jadi waktunya agak sibuk. Dan mungkin Sok sekali sibuk. lagi dibahas nih Bun ya, Gimana? bajunya dalam rangka apa Oh nih? iya, Kita kan jadi berbeda ya bajunya betul, ya. jadi baju mungkin saya sedikit Ya. membahas terkait baju IBI yang kita gunakan ya. Mhm. Jadi untuk baju IBI sendiri ada tiga nih Mbak ya, tiga ya Mbak ya. Bu Bidan juga kan? Alhamdulillah. Oh iya. Jadi gini, yang pertama ini baju yang saya pakai itu baju lapangan. Jadi dipakai apabila ada acara-acara tertentu yang dibutuhkan di lapangan. Contoh seperti HUT kemarin ya, Ya. Mbak Permata. Kebetulan pada saat HUT IBI kemarin kami ada layanan untuk KB gratis atau kebetulan di situ ada hari 1.000.000 KB yang itu yang gratis itu kami kesana kunjungan dari anggota IBI menggunakan pakaian lapangan gitu. Kalau kita anjang sana ke sesepuh IBI atau kita ada tabur bunga gitu, pasti kita pakai baju lapangan ini. Dan yang dipakai Mbak Permata itu baju yang dipakai sehari-hari di lapangan apabila kita melayani pasien di lapangan gitu. Terus untuk satu lagi yaitu baju kebaya Bu Bidan. Baju kebaya Bu Bidan itu dipakai apabila ada acara HUT IBI, itu yang dipakai untuk gedung. Jadi namanya baju kebaya nasional, gitu ya. Pelantikan ketua ranting, kepala cabang, sertijab seperti itu pakai baju ini, baju kebaya nasional namanya. Luar biasa sekali, boleh kita tepuk tangan bersama-sama untuk bidan-bidan yang ada di Indonesia. Ya, luar biasa sekali dedikasinya terus. Ya, terutama betul, yang ada di daerah-daerah yang masih jauh dari jangkauan transportasi ini, saya salut, saya merinding. Soalnya Bu Bidan ya Mbak ya. Iya betul sekali, karena pokoknya saya jaya terus, Bidan betul. Indonesia Amin, sukses selalu, sehat-sehat ya. Amin, amin. Karena kita masih dibutuhkan tenaganya ya untuk menolong ibu-ibu yang ada di luar sana yang sedang hamil untuk melahirkan. Betul. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan dalam keadaan sehat. Siap. Ya, untuk ibu-ibu yang ada di rumah yang masih ingin bertanya, jangan khawatir. Walaupun live Instagramnya sudah hampir berakhir, teman-teman bisa ditanyakan lewat YouTube, boleh di komen aja. Kemudian di Instagram juga bisa, atau langsung telepon ke customer service kami juga boleh di 636-417. Ya. Nah, selain itu kesimpulannya satu lagi Bun, saya ingin menyombongkan diri ya, ya. Keunggulannya apa sih bersalin di rumah sakit Anda? Yang jelas bidannya ramah-ramah, bidannya cantik-cantik, dokternya juga cantik dan juga ganteng. Semua petugasnya ramah Bun, semua petugasnya ramah. Betul sekali. Ya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat selalu.